Ya, di materi hotspot berikutnya ini kita akan membuat user profile dan limitasi bandwidth management di hotspot ya. Jadi kita langsung saja, tadi sudah berhasil login ya dengan user admin. Jadi ketika kita buat server hotspot dan pengaturan server profil sudah, saya review lagi cara loginnya bagaimana ya. Jadi cara loginnya nanti seperti ini ya. Oke, nah di sini. Nah ini saya coba disconnect dulu ya. Saya coba disconnect. Ini tadi berhasil udah login, tapi saya coba disconnect dulu. Nah ini. Disconnect gimana Pak? Di delete aja. Kalau mau mendisconnect user, itu tinggal di delete ya usernya. IP hotspot terus diaktif Pak ya? Ya, di menu aktif itu dihapus saja usernya. Kita coba sebelum login lagi kita buat user profil dulu ya. Nah, nanti setelah membuat user profil, baru kita login lagi. Sesuai dengan tadi kita bikin 4 user profil ya. Jadi yang pertama ini pimpinan. Di pimpinan sekolah. Biasanya untuk pimpinan tidak dibatasi ya pemakaian hotspotnya. Kemudian yang lainnya keep lifetime on, status auto refresh itu default ya. Nah ini saya akan jelaskan share user sama rate limit. Kalau share user ini kalau dikasih 1 berarti profil dengan pimpinan hanya bisa login di 1 perangkat. Kalau misalnya kita isikan 2, ini bisa login di 2 perangkat. Misalnya dengan user yang sama bisa login di HP dan di laptop gitu ya. Kalau 3 bisa login 3 perangkat dan seterusnya ya. Nah ini untuk pimpinan kita isikan 3 ya, share usernya. Kemudian bandwidth-nya. Nah di sini adalah bandwidth-nya. Bandwidth-nya dikasih untuk pimpinan adalah untuk download-nya 5 mega, untuk upload-nya misalnya 10 mega gitu ya. Ini contoh. Karena ini untuk pimpinan. Oke, kalau sudah tinggal apply. Oke. Nah, seperti itu ya cara membuat profilnya. Kemudian kita buat lagi profil baru untuk guru. Nah, untuk guru kita buat juga guru. Sama juga seperti ini ya, seperti tadi. Hanya bedanya untuk guru ini share usernya hanya 1 ya. Guru share usernya 1, terus bandwidth-nya adalah hanya 2 mega. Kemudian ininya hanya 4 mega ya. Download-nya 4 mega, upload-nya 2 mega. Seperti itu. Jadi yang membedakan di share user sama rate limit. Oke, kemudian kita tambahkan lagi. Ini adalah siswa. Nah, untuk siswa share usernya sama 1 ya. Rate limitnya lebih kecil lagi siswa, hanya 1 mega, 1 mega. Seperti ini. Kemudian session timeout-nya misalnya dibatasi untuk siswa ini. Jadi pemakaiannya misalnya hanya selama jam sekolah aja ya. Jadi 7 jam. Contoh misalnya 7 jam di sini. Ya, seperti ini. Jadi ketikkan aja 7 ya di sini. Play. Oke. Jadi ada guru, pimpinan, siswa, dan satu lagi adalah staff ya. Satu lagi staff. Share usernya sama 1, rate limitnya di staff ini 1 mega untuk upload. Ininya 2 mega ya. Session timeout-nya tidak dibatasi. Oke. Nah, ini cara membuat user profil di hotspot kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita bikin 4 profil. Selanjutnya setelah user profil dibuat, masuk ke menu usernya. Nah, di sini kita daftarkan nama-nama penggunanya sesuai dengan profil tadi. Kita buat untuk pimpinan dulu. Contoh misalnya servernya all,
nama pimpinannya Dokter Yadi misalnya. Passwordnya diisi. Nah, di sini profilnya diisi, silakan diisi ke pimpinan. Nah, kita bikin satu-satu dulu aja ya. Tambahkan lagi, ini sekarang ke guru. Gurunya misalnya Nur Yati. Passwordnya silakan diisi. Profilnya guru. Ini ya. Dan kita bikin untuk siswa ya. Nah, biasanya kalau untuk siswa itu berdasarkan ini nomor induk siswanya, NIS biasanya. Jadi misalnya contoh NIS, jadi namanya itu biasanya berdasarkan NIS ya. 123 3211 misalnya ya. Nah, ini passwordnya samain aja. Ini sama ini passwordnya samain. Profilnya adalah siswa. Nah, dan seterusnya ya. Ini contoh pembuatan user di hotspot. Nah, kita nanti akan login dulu menggunakan yang ini, yang pimpinan ya. Nanti akan terlihat bandwidth manajemennya dapat berapa. Ini ya, Dokter Yadi ya. Dokter Yadi password 123. Kita coba login. Oke. Kita coba login. Dimasuk lagi ke sini. Kita ketikkan lagi tadi ya. www.sekolah1.hotspot. Oh, sebentar. Ini masih terkoneksi ininya. Oh, ininya masih harus disconnect dulu. Sebentar. Cara disconnect-nya karena ini menggunakan jaringan kabel, jadi kita harus disable enable. Ya. Ini masih ada koneksi dari kabelnya sebelumnya ya. Oke, kita coba lagi tes. Masih nempel ya. Ininya masih nempel di user ini. Kita user profile defaultnya tadi ada di ini. Ini hilangkan aja. Ya. Kemudian di hostnya nanti kita hilangkan juga. Ini kita coba yang profil defaultnya ini kita matikan dulu ya.
ini aja user adminnya nih. Disable dulu biar tidak ini. Nah, ini masih nempel di sini hostnya. Ya, sekali lagi kita tes. Jadi harus sampai muncul ke halaman login page. Tetap harus diaktifkan ini. Harus di logout dulu berarti dari ininya. Bentar. Ya, baru muncul ya. Kadang memang seperti ini. Kalau tadi masih nempel, kita login ke Dokter Yadi ya. Passwordnya misalnya 123. Contoh. Jadi nanti kita lihat outputnya dapat bandwidth berapa ya per profilnya. Ada Hai Dokter Yadinya Pak ya, setelah login Pak ya. Ya, jadi kita ngelihat username-nya dari sini kan. Yang tadi dibuat. Ini profilnya ke pimpinannya. Ini nanti ketika udah berhasil login, ada di menu aktif ya. Nah, seperti ini kan. Dapat IP ini, terus nanti bandwidth-nya juga bisa termonitoring. Nah, di sini. Nah, kurang lebih seperti itu contohnya ya. Contoh untuk satu user. Jadi user yang lain pun sama. Ketika masuk ke area hotspot, kemudian nanti ada masuk, otomatis nanti akan bandwidth-nya sesuai dengan limitasi. Ya. Jadi tergantung dari profil yang kita setting di sini. Nah, user profilnya disesuaikan. Jadi ini disebutnya bandwidth dynamic ya. Karena kita sudah isikan. Tapi ini berlaku untuk satu orang ya. Jadi satu orang 10 mega ini bandwidth
full untuk satu user. 1 mega itu satu user, jadi bukan bandwidth sharing ya, ini full. Oke, itu materi tentang bagaimana membuat user dan user profile ya. Kemudian bypass, ini ada bypass atau IP binding. Kalau IP binding ini lebih ke arah bagaimana kita membypass salah satu user itu supaya tidak perlu login menggunakan username dan password. Jadi misalnya untuk pimpinan, contoh pimpinan kan ya udah nggak perlu pakai username password karena hak aksesnya misalnya full gitu ya. Nggak usah ini ada kebijakan seperti itu. Ya udah kita lakukan IP binding. Jadi di bypass berdasarkan apa? Bisa berdasarkan IP address atau bisa berdasarkan perangkat MAC address ya. Tapi umumnya berdasarkan MAC address. Jadi biasanya contoh MAC address perangkat pimpinannya berapa, di sini kita lihat di yang aktif aja ini ya. Tadi kan udah aktif di pimpinan connect. Nah, ini kan terlihat nanti MAC address-nya. Nah, ini MAC address perangkatnya nanti bisa kita copy aja ini. Ini copy. Kemudian ada satu lagi feature di hotspot itu IP binding. Ini. Jadi IP binding itu fungsinya untuk bisa melakukan bypass atau block. Nah, di sini ya. Kita tambahkan rule baru. Nah, ini MAC address-nya kita copy aja yang tadi. Ini MAC address perangkatnya. Terus nanti servernya all. Nah, tipenya pilih bypass. Jadi nanti tidak perlu lagi melakukan autentikasi username dan password. Jadi ketika login ke area hotspot langsung di bypass gitu ya. Tanpa melakukan username dan password. Nah, kurang lebih seperti itu untuk IP binding. Kalau untuk wallet garden jarang digunakan ya. Sama seperti ini juga IP binding hanya dia berdasarkan port tertentu atau layanan tertentu bisa akses internetnya. Oke, ini langsung loncat ke login page ya. Nah, untuk login page itu terkait dengan perubahan login page. Jadi kalau misalnya kita punya beberapa login page ya, saya tidak mau menggunakan yang seperti tadi yang defaultnya Mikrotik. Nah, itu kita bisa download ya. Bisa download di internet login page-nya yang free itu bisa. Nah, cara menggantinya di mana? Cara menggantinya di menu server profile di sini. Jadi di profile di sini nanti ada menu general ya. Nah, di sini nanti template tersebut diupload dulu. Template tersebut diupload dulu di HTML directory-nya ya. Nah, nanti tinggal pilih nanti di sini namanya. Kalau sudah diupload misalnya template baru, nanti muncul di sini ada template baru. Kalau belum itu nggak akan muncul. Jadi kita upload dulu di sini di menu file. Ya. Di menu file nanti kita upload dulu. Seperti itu. Sudah masuk seperti ini kan, nanti ada template, baru kita edit di sininya. Menu login HTML directory diarahkan ke export. Nah, untuk mencari template-nya di mana? Ini banyak sekali ya di Mikrotik. Template-nya di sini teman-teman ya. Nah, ini kita ketikin aja di sini free template hotspot ya. Jadi ada banyak sekali template. Nah, ini bisa kita download saja gitu ya. Hotspot-hotspotnya nanti dalam bentuk file WinRAR biasanya di-download, nanti diekstrak dulu, terus setelah diekstrak dikasih nama, di-rename ininya filenya. Kurang lebih seperti itu ininya caranya ya. Jadi nanti untuk materi yang pendukungnya ya, seperti cara mengganti template hotspot gitu ya, nanti saya coba sharekan juga video lengkapnya ya. Kemudian untuk yang ini yang membuat voucher juga dengan Mikmon nanti saya ini juga sharekan lengkapkan dengan materi sebelumnya ya. Karena kalau dibahas semua di sini nggak cukup waktunya. Jadi detailnya ya. Jadi nanti untuk pendukungnya, materi-materi pendukungnya itu saya sertakan lewat video tutorial. Seperti tadi yang unboxing ya.
Nanti itu udah saya buat juga. Nah, jadi secara globalnya materi mikrotik fundamental kurang lebih yang intinya ya seperti itu ya. Jadi dari materi awal tadi internet gateway, bandwidth management, bridging, kemudian firewall, VPN, sama satu lagi hotspot. Jadi mudah-mudahan teman-teman dengan 6 materi tersebut jadi fundamental ya, bisa mempelajari lagi mikrotik jadi sebagai langkah awal untuk terus diasah lagi kemampuan di bidang mikrotik. Jadi sebagai pembuka training ini seperti itu. Ya mungkin dari saya demikian materi yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Nanti kita bisa lanjutkan lagi di diskusi ya di grup, boleh kalau ada terkait dengan materi-materi yang lainnya.